Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman wa 'amala. Rabbana zidna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa lisanan dzakiran wa qalban khashi'an. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Adik-adik sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair. Sehat semuanya ya? Siapa yang lagi sakit? Hah? Ada yang lagi sakit? Batuk, demam? Batuk satu. Ada lagi yang batuk-batuk enggak? Hah? Ada lagi, Masya Allah. Ya, semoga yang lagi sakit Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya dan juga Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran atas penyakitnya tersebut. Allahumma amin. Baik, adik-adik sekalian semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ini adalah hari yang terakhir ya. Insyaallah program Daurah Az-Zahabi for Kids. Alhamdulillah. Gimana selama 3 hari, berarti 4 hari ini? Betah nggak di sini? Betah, alhamdulillah. Siapa yang mau mondok di Az-Zahabi? Masya Allah. Berarti yang nggak angkat tangan nggak mau ya? Atau siapa yang mau mondok tapi di tempat lain? Alhamdulillah. Yang penting mondok. Alhamdulillah. Berarti semuanya senang ya untuk mondok ya. Alhamdulillah ya. Ya adik-adik sekalian semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya insya Allah untuk sesi terakhir pada hari ini. Jadi ini adalah sesi terakhir untuk Daurah for Kids. Setelah ini nanti insya Allah adalah acara penutupan. Kita akan isi dengan tema yaitu terkait dengan Palestina negeri para nabi. Palestina. Tahu semua kan Palestina kan? Di mana itu Palestina? Timur Tengah. Timur Tengah di mana itu? Di mananya Timur Barat? Hah? Pokoknya jauh dari sini ya? Dekat Arab. Samping Arab, Masya Allah. Ya, Palestina. Semuanya alhamdulillah kenal Palestina ya. Tahu nggak kira-kira yang terjadi di Palestina saat ini? Perang, pengeboman, terus konflik, Masya Allah. Terus apa lagi? Kira-kira kondisi di sana gimana ya? Hah? Mereka kayak kita atau enggak ya kira-kira ya? Kita kan tadi malam tidur enak kan? Nyenyak, alhamdulillah tidurnya nyenyak. Terus kemarin makannya kenyang enggak? Makannya kenyang, Masya Allah. Terus sehat juga kan? Aman juga ya enggak? Nah, makanya ini adalah nikmat yang sangat agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ini ada 3 nikmat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sampaikan bahwasanya jika kita dapat 3 nikmat ini, seolah-olah kita dapat dunia beserta isinya. Tapi sayangnya nikmat ini sering disepelekan, sering diremehkan oleh kita. Yang pertama adalah nikmat aman. Yang kedua adalah nikmat sehat. Yang ketiga adalah nikmat makanan. Nah, ini kan remeh semua ini kan? Antum ngerasa aman nggak? Aman, alhamdulillah. Ya, kita semuanya alhamdulillah diberikan nikmat aman oleh Allah Subhanahu wa taala di sini di Indonesia. Keluar dari rumah kita aman, alhamdulillah. Nggak takut nanti rumah kita dihancurkan, nggak takut nanti rumah kita dibombardir, pakai tank, pakai bom, pakai nuklir, wah ya kan? Aman kita, alhamdulillah. Yang kemudian juga kita sehat, alhamdulillah. Ya, kita sehat. Paling kalau sakit ya dikit, paling cuma batuk sama pilek ya kan? Atau demam lah sebentar. Kemudian kita juga alhamdulillah punya makanan yang bisa kita makan untuk bisa menegakkan tulang umum kita sehingga kita bisa beribadah kepada Allah SWT dengan baik. Maka ini nikmat agung yang selanjutnya kita syukuri. Nikmat apa tadi? Yang pertama aman, kemudian sehat, kemudian makanan. Nabi SAW bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbi." Bisa ikutin nggak? Man asbaha minkum aminan fi sirbi, mu'afan fi jasadi, indahu qutu yaumih, faka'annama hizat lahu dunya.
Ah, siapa yang hafal? Ulangi lagi coba. Man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afan fi jasadih, indahu qutu yaumih, faka'annama hizat lahud dunya. Man asbaha minkum, barang siapa di antara kalian yang memasuki waktu pagi. Kita sekarang masuki waktu pagi kan? Aminan fi sirbi, aman di tempat tinggalnya. Aman gak kita? Alhamdulillah aman. Mu'afan fi jasadi, sehat badannya. Sehat gak? Sehat, alhamdulillah. Indahu qutu yaumih, punya makanan gak untuk hari ini nanti? Nanti ada sarapan gak kira-kira? Insya Allah ada gak? Ada, insya Allah. Jadi kalau kita aman di tempat tinggal kita, sehat badannya, kemudian punya makanan yang bisa kita makan pada hari ini, faka'annama hizat lahud dunya, maka seolah-olah dia diberikan dunia seluruhnya. Masya Allah. Apalagi yang mau diharapkan? Udah aman, sehat, kemudian apa? Bisa makan, ya enggak? Apalagi yang dicari? Udah, alhamdulillah. Makan ada, ya enggak? Sehat badannya, aman lagi, Masya Allah. Beda dengan saudara-saudari kita, teman-teman kita yang seumuran adik-adik ini. Kira-kira mereka sekolah bisa tenang enggak? Enggak, susah. Sekolah susah, makan susah. Mereka diisolasi. Air aja kotor, minum susah, ya enggak? Rumahnya hancur, ya enggak? Kadang ada yang bapaknya meninggal, ibunya meninggal, ya enggak? Nah kita nih alhamdulillah bapak ibu sehat, bisa cari nafkah untuk kita sekolah, bisa makan, bisa minum. Maka ini harusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah ya, kita perlu banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kondisi kita di sini dalam kondisi aman, sehat dan juga bisa makan. Nah, adik-adik sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tahu bahwasanya teman-teman kita ya yang seumuran adik-adik ini susah di Palestina sana, kira-kira kita perlu untuk peduli mereka enggak? Peduli. Harus empati ya. Paling tidak kita merasa prihatin, kita merasa sedih dengan penderitaan mereka, betul enggak? Ya enggak? Nah, empati tadi apa? Kita merasa apa? Sedih, kita merasa peduli dengan mereka. Minimalnya kita doakan mereka, ya Allah, hancurkanlah Yahudi yang telah apa? Merampas tanah orang-orang Palestina, saudara-saudaraku yang di Palestina sana. Kita perlu peduli kepada mereka. Kenapa kita perlu peduli kepada mereka? Yang pertama karena mereka juga saudara-saudara seiman kita. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya setiap orang yang beriman itu bersaudara. Itu alasan pertama kita harus peduli kepada mereka. Yaitu kenapa? Karena sesama mukmin itu bersaudara. Catat tuh. Kenapa kita harus peduli dengan mereka? Yang pertama adalah karena mereka saudara seiman kita. Betul nggak? Sedangkan Allah berfirman apa tadi? Innamal mu'minuna, sama-sama baca. Innamal mu'minuna ikhwatun. Ikhwatun. Apa itu artinya? Sesungguhnya sesama mukmin itu bersaudara. Nah, kalau saudara kita lagi susah, kita pantas nggak buat seneng-seneng di atas kesusahan mereka? Enggak. Kita harus juga peduli dengan mereka. Minimal kita merasa sedih dengan penderitaan mereka. Betul nggak? Kalau antum punya saudara, misalkan kakak atau adik yang lagi sakit, yang lagi susah, antum ketawa-ketawa senang karena dia sakit? Dia dapat musibah misalkan? Atau sedih? Sedih. Jadi sama, mereka juga saudara, tapi saudara apa? Seiman, sama-sama beragama Islam. Yang kedua, karena antara muslim yang satu dengan mukmin yang lainnya, ya, muslim yang satu dengan muslim yang lain, mukmin yang satu dengan mukmin yang lain, itu bagaikan satu bangunan. Satu badan, satu bangunan. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani. Seorang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu ibaratkan satu bangunan. Wah, satu bangunan itu kan namanya bangunan, ada pondasinya, ada temboknya, ya nggak? Ada atapnya, ada ornamen-ornamen penghiasnya, gitu kan? Ada lantainya. Nah, mukmin yang satu dengan mukmin yang lain seperti satu bangunan.
Jadi harusnya ya syuddu ba'duhum ba'dha, harusnya saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Ya enggak? Bahkan Nabi SAW bersabda, "Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma." Jika satu bagian tubuh saja itu merasa sakit, misalkan tangan kita sakit nih yang kiri, mulut kita ngomong apa? Aduh, gitu kan minimal kan? Enggak mungkin kita ngomong kapok lu rasain lu gitu ya. Ya kan? Tangan lagi sakit atau kaki kesandung, aduh, astagfirullah. Ya enggak? Enggak mungkin mulut kita malah ngapok-ngapokin, kapok lu. Enggak lihat-lihat sih, ya. Walaupun ada mata kaki tapi enggak bisa lihat kan? Padahal diri sendiri doang. Itu padahal diri sendiri itu. Jadi seperti itu gambaran mukmin yang satu dengan mukmin yang lain. Kalau ada satu bagian tubuh yang sakit, maka yang lain juga akan mengadu, akan mengeluh. Dengan apa? Minimal tadi dengan aduh. Dengan as-sahar. Sahar itu artinya begadang. Antum kalau lagi demam itu biasanya susah tidur apa gampang tidur? Lagi demam sakit kok biasanya begadang kan? Malam-malam bangun lagi gitu gak? Wal humma dan demam. Kalau ada bagian tubuh antum yang sakit, bengkak dan lain sebagainya, biasanya badan yang lain itu juga demam. Betul? Maka itu gambaran antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya. Alasan kenapa kita harus peduli kepada saudara-saudari kita di Palestina tadi ada dua. Apa tadi? Yang pertama, karena mereka saudara seiman. Yang kedua, karena mukmin yang satu dengan mukmin yang lain ibarat satu bangunan. Jelas ya insyaallah ya, ada dua. Ingat-ingat nih. Nanti yang bisa jawab anak kasih hadiah di akhir insyaallah. Yang pertama karena kita semuanya bersaudara. Sesama mukmin bersaudara. Yang kedua, yang pertama karena setiap mukmin bersaudara kan? Innamal mu'minuna ikhwah. Yang kedua, antara satu muslim dengan muslim yang lainnya, mukmin yang lain dengan yang lainnya, ibaratkan satu bangunan atau satu tubuh sama saja. Hafal ya insyaallah ya. Itulah kenapa kita harus peduli kepada mereka. Nah, supaya kita lebih mencintai Palestina, karena Palestina ini adalah negeri yang Allah muliakan, bukan sembarangan. Bukan seperti kota apa misalkan yang antah berantah, nggak tahu apa keutamaannya. Enggak, ini Palestina ini negeri yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Nah, di antara kemuliaan, di antara keutamaan daripada negeri Palestina, yang pertama, ya judulnya keutamaan negeri Palestina. Yang pertama adalah karena Palestina merupakan negeri para nabi. Yang pertama, Palestina adalah negeri para nabi. Maksudnya bagaimana itu? Allah Subhanahu wa taala banyak mengutus nabi-nabi dan rasul-rasul di Palestina. Contohnya siapa? Nabi Muhammad di Arab. Nabi siapa? Nabi Sulaiman. Nabi Ibrahim, betul. Abul Anbiya, Nabi Dawud, Nabi Ibrahim, kemudian juga Ishak kan di situ kan? Kalau Nabi Ismail di mana? Ismail di mana? Di Makkah, di Arab. Nabi Muhammad di mana? Di Arab juga. Ya enggak? Nah, tapi banyak nabi-nabi yang tidak disebutkan nama-namanya di dalam Al-Qur'an, banyak yang Allah utus di Palestina ini. Jelas ya? Jadi di antara kemuliaan daripada negeri Palestina adalah karena dia adalah negeri para nabi. Itu yang pertama tuh. Yang kedua, karena mendapatkan doa keberkahan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kedua? Karena mendapatkan, antum nyatet nggak? Bawa buku nggak? Antum yang senderan di tembok. Siapa namanya? Ya, bawa buku nggak? Nggak bawa. Bawa, nyatet ya. Nah, yang bawa buku nyatet, bawa buku semuanya kan? Ayo, yang kedua tadi kenapa? Karena mendapatkan doa keberkahan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu alasan kedua tuh. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan keberkahan untuk Palestina. Ya Allah, berkahilah negeri Syam kami. Ini doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu tadi? Ya Allah, berkahilah negeri Syam kami. Loh,
Di situ nggak disebutkan Palestina kok. Disebutkannya apa? Syam. Nah, ternyata Palestina termasuk bagian dari Syam. Syam itu ya Palestina, Suriah, Yordania. Jadi dulu itu namanya apa? Syam. Jelas ya? Ini namanya apa? Syam. Jadi Palestina masuk di dalam istilah Syam. Jadi juga mendapatkan doa keberkahan dari Rasulullah SAW. Kira-kira kalau Rasulullah sudah berdoa, kira-kira dikabulkan oleh Allah tidak? Dikabulkan. Didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini alasan yang kedua ya. Alasan yang ketiga atau keutamaan yang ketiga. Keutamaan negeri Palestina yang ketiga adalah karena di dalamnya terdapat kiblat pertama bagi kaum muslimin. Kiblat pertama bagi kaum muslimin itu di mana? Masjidil Aqsa. Dulu namanya apa? Baitul Maqdis. Nah, Baitul Maqdis. Sekarang lebih terkenalnya dengan Masjidil Aqsa. Jadi dulu di awal-awal Islam, kiblatnya kaum muslimin itu kemana? Ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ada di mana? Di Palestina. Nah, jelas ya? Jadi itulah 3 keutamaan paling tidak yang menjadikan Palestina itu mulia. Apa tadi? Masih ingat gak yang pertama? Karena Palestina adalah negeri para nabi. Yang kedua, karena mendapatkan doa keberkahan dari Rasulullah. Yang ketiga, karena di dalamnya terdapat kiblat pertama bagi kaum muslimin, yaitu Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Hafal ya insyaallah ya. Nah, itulah 3 keutamaan daripada negeri Palestina. Lanjut. Kalau tadi keutamaan negeri Palestina secara umum, sekarang kita beralih kepada keutamaan Masjidil Aqsa secara khusus. Ini Masjidil Aqsa ini juga termasuk masjid yang utama. Di antara keutamaannya, yang pertama adalah karena dia merupakan kiblat pertama bagi kaum muslimin. Gampang hafalinya. Yang pertama apa? Karena dia adalah kiblat pertama bagi kaum muslimin. Gampang kan hafalinya kan? Yang pertama, karena dia adalah kiblat pertama bagi kaum muslimin. Hafal insyaallah? Nah. Jadi kemudian ketika kiblat pertama adalah Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina, saat Nabi SAW sedang sholat zuhur, nantinya ada namanya Masjid Kiblatain tuh. Masjid Kiblatain di Arab sana. Sudah pernah ke sana belum? Ya. Orang tua antum pernah, alhamdulillah. Semoga antum juga ya nanti ya. Amin. Siapa yang pengen ke sana? Wow, semuanya pengen. Semoga Allah mudahkan kita untuk haji atau umrah ke sana. Amin. Nah, ada Masjid Kiblatain. Masjid Kiblatain itu adalah masjid pada peristiwa bersejarah ketika Nabi SAW sedang sholat zuhur, kemudian turun wahyu untuk pindah kiblatnya ke Masjidil Haram. Dari Masjidil Aqsa puter 180 derajat. Ingat? Yang darinya ke arah misalkan arah utara, putar ke arah selatan gitu. Ini untuk ujian bagi orang-orang yang beriman nih. Mereka ikut Rasul atau tidak gitu. Ketika Rasulullah SAW dapat wahyu, berpalinglah kepada fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, langsung segera pindah hadapan, pindah kiblat ke Masjidil Haram, yaitu Ka'bah. Itu namanya Masjid Kiblatain tuh, diabadikan menjadi Masjid Kiblatain. Nah, kita kembali tadi, di antara keutamaan Masjidil Aqsa adalah bahwa Masjidil Aqsa merupakan kiblat pertama bagi kaum muslimin. Yang kedua, gampang nih ngapalinnya. Yang kedua adalah Masjidil Aqsa merupakan masjid yang kedua yang dibangun di muka bumi. Gampang kan? Kalau yang pertama tadi apa? Kiblat pertama bagi kaum muslimin. Kalau yang kedua, masjid kedua yang dibangun di muka bumi. Hafal insyaallah? Terus kalau ini kedua, yang pertama apa dong? Yang kedua kan Masjid Al-Aqsa nih dibangun di muka bumi. Yang pertama masjid apa dong? Masjidil Haram, jelas. Masjidil Haram, Ka'bah. Yang di dalamnya ada Ka'bah. Ya, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Mubaraka wa hudan lil alamin. Pertama kali rumah yang dibangun untuk beribadah kepada Allah itu masjid.
merupakan Bakkah. Bakkah itu nama lain dari Mekah. Alladzi bi Bakkah, yaitu yang berada di Mekah. Nah, maksudnya apa? Ka'bah, Masjidil Haram. Jadi yang pertama Masjidil Haram, yang kedua adalah Masjidil Aqsa. Nabi SAW pernah ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, masjid apakah yang pertama dibangun di muka bumi? Maka Nabi SAW menjawab apa? Masjidil Haram. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah Masjidil Aqsa. Jarak antara keduanya 40 tahun. Bukan 40 meter, 40 tahun. Jadi jarak dibangun antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa adalah 40 tahun. Nah, ini keutamaan yang kedua nih. Keutamaan yang kedua adalah Masjidil Aqsa merupakan masjid kedua yang dibangun di atas muka bumi. Yang ketiga adalah Masjidil Aqsa dipilih sebagai tempat mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi start mi'rajnya dari Masjidil Aqsa. Kita tentunya pernah mendengarkan Isra Mi'raj. Apa itu Isra Mi'raj? Ini, siapa namanya ini? Ya, ini belakang antum. Siapa namanya? Ya, antum. Siapa namanya? Siapa? Tasya. Pernah dengar Isra Mi'raj? Siapa? Tasya atau Rasya? Tasya kan? Ah, Rasya pernah dengar Isra Mi'raj? Apa itu Isra Mi'raj? Isra itu apa sih? Isra itu dari kata asra. Surah Al-Isra. Pernah dengar kan? Surah Al-Isra. Perjalanan di malam hari. Nah, jadi Isra adalah Nabi SAW diperjalankan di malam hari. Dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Antum bisa baca itu di awal surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla. Sudah hafal? Ayat pertama aja. Oh, dikit. Atau emang udah sampai situ? Hafal ya? Udah sampai juz berapa itu? 14 15. Masya Allah. Sudah sampai juz 15? Oh, belum. Cuman hafal ayat pertama aja ya? Siapa yang hafal nih? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Segala puji bagi Allah yang memperjalankan hambanya pada malam hari. Dari mana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekitar Masjidil Aqsa tersebut. Untuk apa? Untuk kami perlihatkan di antara ayat-ayat kami. Sesungguhnya dia, yaitu Allah SWT, adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Ya. Jadi keutamaan yang ketiga bagi Masjidil Aqsa apa tadi? Menjadi tempat mi'rajnya Nabi SAW. Jadi setelah Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, baru mi'raj. Mi'raj itu artinya diangkat, naik. Jadi naik ke langit ke-7 di Sidratul Muntaha untuk menerima apa? Menerima wahyu salat. Ya tentunya diperlihatkan juga saat mi'raj tersebut Nabi SAW bertemu dengan para nabi yang sudah wafat. Kecuali satu yang belum wafat, siapa? Nabi Isa. Nabi Isa belum wafat. Kemudian Nabi SAW diperlihatkan bagaimana kondisi penduduk surga dan neraka nantinya. Ya. Makanya Nabi SAW itu mengatakan, seandainya kalian tahu apa yang saya tahu, maka niscaya kalian tidak akan tertawa banyak. Dan justru kalian akan menangis dengan banyak. Kalian akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis. Kalau kalian tahu apa yang saya tahu. Artinya apa? Nabi SAW sudah tahu gimana hukuman bagi penduduk neraka. Mengerikan itu. Jadi kalau tahu itu gimana ngerinya, maka kalian tidak akan banyak tertawa. Kalian akan sedikit ketawanya. Dan kalian akan banyak menangis. Nah, Nabi SAW kemudian menerima wahyu sholat. Sholat tadinya berapa rakaat? 50. Itu waktu. Rakaat yang saya tanyakan kok. Berapa rakaat? Ya nggak tahu. Tadinya berapa rakaat? Nggak tahu. Allah alam. Berapa kali waktu dalam satu hari semalam dulu? 50. Asalnya 50. Kemudian diringankan oleh Allah SWT. Karena saran daripada Nabi siapa? Nabi Musa. Nabi Musa menyarankan kepada Rasulullah. Umatmu nggak mampu kita 50. Coba bayangin kalau sekarang sehari semalam sholat 50 kali. Siapa yang sanggup? Waduh, baru bentar-bentar. Padahal jamnya 24 jam loh.
berarti setiap setengah jam sholat kita ke masjid, setengah jam pulang, setengah jam ke masjid, Masya Allah. Maka di antara rukhsah, keringanan, dan sifat rahmat dari Allah SWT, kemudian yang 50 ini didiskon jadi berapa? Jadi 5 waktu saja. 5 waktu saja baik, banyak kaum muslimin yang tidak sholat. Kita doakan semoga Allah berikan hidayah kepada mereka semuanya. Ya, udah sampai Masjidil Aqsa belum pesawatnya? Belum ya? Kirain tadi diterbangin nyampe Masjidil Aqsa. Belum ya? Semoga nyampe nanti. Baik. Lanjut, yang keempat. Keutamaan yang keempat adalah orang yang sholat di Masjidil Aqsa mendapatkan doa dari Nabi Sulaiman. Jadi orang yang sholat di Masjidil Aqsa yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala mendapatkan apa? Doa dari Nabi Sulaiman. Apa doanya? Supaya dosa-dosanya diampuni sebagaimana bayi yang baru lahir. Punya dosa nggak bayi? Nggak punya. Enak nggak itu? Kita diampuni dosa-dosanya? Enak. Masuk surga insya Allah. Ya kan? Dan itu juga diiyakan, diaminkan oleh Rasulullah SAW. Sudah didoakan Nabi Sulaiman, diaminkan pula oleh Nabi SAW. Kira-kira terkabul nggak? Insya Allah terkabul. Jadi itu keutamaan yang keberapa tadi? Keempat. Apa tadi? Mendapatkan doa dari Nabi Sulaiman. Barang siapa yang sholat di dalamnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ampuni dosa-dosanya sebagaimana bayi yang baru lahir. Ya. Apa tadi? Yang baju kuning, yang jaket kuning. Keutamaan keempat apa tadi? Mendapatkan doa dari Nabi Sulaiman. Apa doanya? Apa doanya? Yang baju putih, apa doanya? Mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala seperti bayi yang baru lahir. Jadi barang siapa yang sholat di dalamnya, maka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana bayi yang baru lahir. Ini keutamaan yang keempat. Keutamaan yang kelima. Keutamaan yang kelima. Sholat di Masjidil Aqsa lebih utama daripada sholat di masjid lainnya selain Masjidil Haram dan Masjid Nabawi tentunya. Sebanyak berapa kali lipat? 250 kali lipat. Tulis. Ya? Oh ya, tafadhal, silakan. Sholat di Masjidil Aqsa pahalanya lebih baik daripada sholat di masjid yang lainnya selain Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Sebanyak 250 kali lipat. Ya, banyak kan ini keutamanya? Ya, sekali sholat kita di Masjidil Aqsa pahalanya sama dengan 250 kali sholat di masjid lain, di Masjid Adz-Dzahabi misalkan. Antum sholat sekali nih di Masjid Adz-Dzahabi. Sama sholat, sholat 250 kali nih. 250 kali berarti berapa kali sholat tuh? Anggaplah satu hari 5 kali sholat, ya nggak? Berarti dikalikan berapa? Dikali 50 hari. Ya kan? 5 kali 5 berapa? 25 kan? Kalau 50 hari berarti 250. Jadi antum sholat 50 hari di Masjid Adz-Dzahabi dengan sholat di Masjidil Aqsa satu kali saja, itu lebih utama sholat di Masjidil Aqsa. Ya nggak? Enak nggak ini? Besar pahalanya. Makanya kita selayaknya rindu untuk bisa sholat di sana. Nah, ada 3 masjid yang keutamaannya sangat besar. Apa saja itu? Masjidil Haram. Masjidil Haram dulu. Apa keutamaannya? Di antaranya, sholat di dalamnya berapa kali lipat? 100.000. 100.000 kali lipat. Kalau Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Paling kecil tapi dibandingkan masjid biasa lebih gede Masjidil Aqsa dong.
Iya nggak? Masjidil Haram 100.000. 100.000 kali lipat. Bayangin itu. Berapa kali berarti itu? Coba kita bagi. Ya. 100.000 dibagi 5. 20.000 hari. 20.000 dibagi anggaplah 365. 54 tahun. Jadi satu kali sholat di Masjidil Haram itu lebih utama daripada kita sholat 54 tahun, bayangin. Enak nggak itu sholat di Masjidil Haram? Oh, makanya kita bayangin teman-teman kita yang lagi haji, umroh, atau yang tinggalnya dekat sana. Setiap hari kalau dia ikhlas niatnya karena Allah SWT, mutaba'atun Nabi SAW, maka satu kali sholatnya lebih utama daripada 54 tahun kita sholat di masjid di Indonesia. Siapa yang nggak mau coba? Semuanya mau dong. Nah, maka ini keutamaan. Kalau Masjid Nabawi berapa tadi? 1.000. Nah, 1.000. 1.000. Ya kan? Dibagi 5 kali waktu berarti 200 hari. 200 hari. 200 hari. Kita sholat 200 hari. 200 hari itu berapa bulan? Coba 200 dibagi 30. Anggaplah 7 bulan lah ya, 6 bulan lebih lah, ya kan? 200 hari. 1 bulan ada berapa hari? 30. Ya kan? 200 bagi 30. Anggaplah 6 sampai 7, ya kan? 6 sampai 7 bulan. Kita sholat di masjid di Indonesia 6 sampai 7 bulan. Dengan sholat 1 kali aja di Masjid Nabawi, lebih utama di Masjid Nabawi. Nah, maka ini kita harus termotivasi untuk apa? Haji dan umroh ini. Karena keutamaannya besar kan? Masya Allah. Makanya tidak heran tuh. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang dia bisa wafat di Madinah, maka hendaklah dia wafat di Madinah. Karena keutamaan di Madinah sangat besar. Di antaranya ada Masjid Nabawi. Nah, kita kembali kepada keutamaan Masjidil Aqsa. Kalau Masjidil Aqsa 250 kali lipat. Baik, itu keutamaan keberapa tadi? Kelima. Keutamaan yang keenam. Keutamaan yang keenam adalah Masjidil Aqsa adalah masjid yang tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Tahu Dajjal? Tahu. Siapa itu? Hah? Matanya 2. Matanya 1. Satunya rusak. 2 tapi satunya rusak. Berarti tinggal 1. Kadzab dia itu. Dajjal itu artinya kadzab, pendusta. Dia banyak berdusta. Dia bisa ngidupin orang mati, bisa nurunin hujan, bisa berpindah tempat dengan cepat. Ya, maka jadi fitnah nanti, jadi ujian nanti. Maka jangan sampai kita berharap untuk bertemu dengan Dajjal. Kalau antum nggak mau ketemu dengan Dajjal, maka pindahlah ke Mekah, Madinah, atau Masjidil Aqsa. Atau satu lagi, Masjid At-Tur. Jadi kalau masjid, ada Masjidil Aqsa, ada Masjid At-Tur. Tapi kalau kota Makkah dan Madinah. Jadi ingat ya, jadi bukan Palestinanya yang tidak bisa dimasuki Dajjal, tapi Masjid Aqsa-nya, khusus Masjid Aqsa-nya. Tapi ya, Masjid At-Tur, ada nama masjid namanya Masjid At-Tur. Nah, catat aja tuh, Masjid At-Tur. Masjid At-Tur. Jadi meskipun kita sudah di Makkah dan Madinah, nanti Dajjal itu di depan pintu gerbang Makkah Madinah dijaga oleh malaikat kan? Gak bisa masuk dia. Dia hentakkan kakinya, orang-orang munafik, orang-orang kafir yang ada di dalamnya itu keluar semua. Jadi sama aja kalau semuanya kafir atau munafik, keluar juga nanti jadi pengikut Dajjal juga. Nah, maka solusinya ya kita harus benar-benar beriman kepada Allah SWT. Dan semoga diwafatkan sebelum ketemu Dajjal gitu. Jadi fitnah Dajjal itu sangatlah dahsyat. Makanya kita sebelum salam tuh, setiap sholat kita berdoa apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil
qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Semua nabi, semua rasul dari zaman nabi siapa? Bukan Nabi Adam, Nabi Nuh. Dari zaman Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad SAW semuanya memperingatkan tentang fitnah Dajjal. Jadi karena fitnahnya dahsyat. Nah, di antara keutamaan Masjid Al-Aqsa adalah tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Berarti ada berapa keutamaan tadi? Masih ingat nggak? Nyatat nggak? Ada 6. Masih banyak sebenarnya, cukup 6 saja. Yang pertama tadi, Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama bagi kaum muslimin. Sama-sama, Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama bagi kaum muslimin. Yang kedua, Masjidil Aqsa adalah masjid kedua yang dibangun di muka bumi. Yang ketiga, Masjidil Aqsa adalah tempat mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mi'raj artinya naiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, mendapatkan doa Nabi Sulaiman, orang yang sholat di dalamnya karena Allah diampuni dosanya seperti bayi yang baru lahir. Masya Allah. Yang kelima, sholat di Masjidil Aqsa pahalanya 250 kali lipat daripada masjid yang lain, kecuali Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kenapa? Karena Masjidil Haram dan Masjid Nabawi lebih besar daripada Masjidil Aqsa. Yang terakhir, yang keenam. Yang keenam, Masjidil Aqsa tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Hafal ya, insyaallah ya. Baik, kita uraikan sekarang kesimpulannya. Kesimpulan daripada apa yang kita sampaikan tadi, kita sudah jelaskan kenapa kok kita harus peduli, harus empati dengan saudara-saudari kita yang ada di Palestina. Yang pertama, karena mereka saudara-saudari kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Yang kedua, mukmin yang satu dengan mukmin yang lain seperti satu bangunan. Sudah. Keutamaan Palestina. Yang pertama, keutamaan Palestina yang pertama, negeri para nabi. Yang kedua, mendapatkan doa keberkahan dari Rasulullah SAW. Yang ketiga, terdapat kiblat pertama bagi kaum muslimin, yaitu Masjidil Aqsa. Baik, Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Selanjutnya, keutamaan Masjidil Aqsa. Apa yang pertama? Kiblat pertama bagi kaum muslimin. Yang kedua, masjid kedua yang dibangun di muka bumi. Yang ketiga, tempat mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, mendapatkan doa dari Nabi Sulaiman. Orang yang salat di dalamnya diampuni dosa-dosanya seperti bayi yang baru lahir. Yang kelima, keutamaannya 250 kali lipat daripada sholat di masjid yang lain, selain Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Yang keenam, tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Hafal ya, insyaallah ya. Alhamdulillah. Nah, untuk itulah kita selayaknya mendoakan saudara-saudari kita di sana. Karena mereka tanahnya dirampas, diakui oleh orang-orang Yahudi. Semoga Allah SWT menghancurkan orang-orang Yahudi. Meskipun sekarang mereka sedang tertindas, perhatikan. Meskipun mereka sekarang sedang dizolimi, dirampas, dizolimi, dibunuh, ya. Tapi jangan khawatir. Nabi SAW sudah mengabarkan kepada kita bahwasanya nanti akan datang zamannya di mana orang-orang Yahudi akan dibunuh oleh orang beriman. Dikejar oleh orang-orang beriman. Sampai ketika mereka sembunyi di belakang pohon, di belakang batu, maka batu dan pohonnya akan mengatakan, wahai kaum mukminin, di belakangku ada orang Yahudi, bunuhlah. Ya, dengan izin Allah tentunya. Batu dan juga apa? Pohon bisa ngomong. Kecuali pohon Gorgot. Nah, ini pohonnya orang Yahudi. Makanya mereka banyak menanam pohon Gorgot tuh sekarang. Supaya nanti bisa sembunyi. Mereka udah tahu itu. Tapi udah tahu bukannya beriman mereka ya. Nyiapin aja. Nah, itu ya, alhamdulillah. Cukup insyaallah pertemuan kita pada pagi hari ini. Yang bisa jawab anak beri hadiah. Buku. Sebaik-baik hadiah itu buku. Tufatul Atfal. Siapa yang sudah hafal nih? Hafal, Masya Allah. Sampai level 5? Bab kelima apa level 5? Bab kelima, ya. Pertanyaan pertama, angkat tangan dulu. Siapa yang mau ditanya? Nah, itu yang baju hitam dulu. Mau ditanya? Siap ya?
Atau anak kasih pertanyaan dulu, nanti Ustadz yang di belakang lihat siapa yang angkat tangannya paling cepat. Pertanyaannya untuk yang pertama. Kenapa kita harus peduli kepada kaum muslimin yang ada di Palestina? Siapa dulu tadi? Cepat banget. Ini yang mana? Ini yang baju biru dongker nih tadi. Ya, antum. Berdiri dulu. Bentar, sini maju ke depan. Maju ke depan. Kenapa kita harus peduli dengan saudara-saudari kita yang ada di Palestina? Maju ke depan. Jangan lihat buku. Enggak, hafal kan? Coba sini maju ke depan. Biar kedengeran. Tafadhol. Yang lain siap ya habis ini ya. Pakai mic. Biar kedengeran jawabannya. Ngadep ke sana. Apa itu? Sebabnya. Yang pertama? Karena negeri Palestina merupakan negeri kaum muslimin. Ya. Dan di negeri Palestina terdapat Masjidil Aqsa. Ya, itu di antara keutamaan Palestina. Kenapa kita harus peduli pada kaum muslimin di sana? Karena mereka Berjihad. Karena mereka Berjihad. Karena mereka Saudara kita seiman. Yang pertama, yang kedua? Kedua, Karena orang beriman apa ya? ibarat Satu bangunan. satu bangunan. Ulangin coba sekali lagi. Yang pertama, Karena orang bangsa di Palestina adalah ibarat seiman kita. saudara seiman kita. Ya, innamal mu'minuna ikhwah. Yang kedua, Karena setiap muslimin ibaratnya satu bangunan, harus saling saling menguatkan. Baik, barakallahu fiik. Namanya siapa? Wafi Irsyadi. Wafi. Oh, Wafi, afwan. Wafi Irsyadi. Barakallahu fiik, Wafi Irsyadi. Hafalkan ya. Semoga hafal tufatul atfal. Atau sudah hafal? Sudah hafal dikit. Alhamdulillah. Semoga selesai. Nanti dipelajari. Alhamdulillah. Sekarang pertanyaan kedua. Angkat tangan dulu kalau gitu. Siapa yang mau ditanya? Antum mau ditanya? Ya. Habis itu antum. Siap ya? Sebutkan keutamaan daripada negeri Palestina. Berdiri sini. Keutamaan negeri Palestina. Ya, ngadep sana. Apa keutamaan negeri Palestina? Yang pertama. Keutamaan. Ya, keutamaan. Seperti tadi, negeri Palestina adalah negeri Palestina adalah negeri para nabi. Barakallahu fikum. Negeri para nabi. Banyak nabi yang diutus di situ, betul? Di antaranya siapa? Nabi Nabi Ibrahim. Ibrahim. Terus Nabi yang jadi raja siapa? Jadi raja. Daud, Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman dan lain-lain. Yang kedua, keutamaan negeri Palestina apa? Keutamaannya Setelah negeri para nabi, yang kedua apa ya? mendapatkan doa dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa doanya? Agar diberkahi. Ya Allah, berkahilah negeri Syam kami. Negeri Syam kami. Ya. Yang ketiga ada apa di situ? Di Palestina ada apa? Masjidil Aqsa. Ada Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa adalah yang merupakan kiblat pertama bagi umat Islam. Barakallahu fikum. Coba ulangin tadi. Ada 3 tadi. Yang pertama. Apa tuh? Nggak urut nggak apa-apa, boleh. Kalau agak lupa urutannya nggak urut nggak apa-apa. Yang pertama. Doa dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Agar diberkahi ya. Yang kedua. Apa tuh? Banyak nabi yang diutus di situ. Banyak nabi yang diutus di tempat Palestina. Ya, berarti namanya negeri para nabi. Yang ketiga. Ada gajah. Ada apa? Ada Masjidil Aqsa yang merupakan kiblat pertama bagi
umat Islam. Umat Islam. Barakallahu fikum. Namanya siapa? Hanan. Hanan. Pakai hak ya? Apa Hanan? Hanan. Hanan. Hanan kelas berapa? 3. Sudah hafal belum? Tufatul Atfal. Belum sih. Sama sekali? Sudah ngapalin? Mungkin belum masuk. Ya, semoga hafal ya nanti ya. Barakallahu fikum. Tangan kanan. Nah. Barakallahu fikum. Hanan. Alhamdulillah. Baik, siapa lagi mau tanya tadi yang pakai kacamata dulu? Habis tantum ya? Waduh. Hah? Ustaz Jamil, Afan minta tolong ambilin di belakang mobil Ana buku lagi. Ambil. Udah Ana buka tuh. Di belakang ya? Buka aja. 5 lagi. Atur dulu. Sebutkan keutamaan daripada Masjidil Aqsa. Maju ke depan. Keutamaan Masjidil Aqsa. Harus lancar ya. Minimal 3. Minimal 3. Ini kayak gini. Ya, bisa dibalik. Ya, dibalik. Gitu boleh, nggak apa-apa. Apa yang pertama? Yang pertama merupakan Bolpennya di sini. Yang pertama apa? Yang pertama merupakan kiblat pertama bagi umat muslim. Ya, bagus. Yang kedua? Yang kedua, orang yang sholat di Masjidil Aqsa akan didoakan oleh Nabi Sulaiman. Ya. Yang ketiga? Karena Masjidil Aqsa merupakan masjid yang kedua yang dibangun di muka bumi. Barakallahu fikum. 3 cukup, alhamdulillah. Siapa namanya? Ibrahim. Ibrahim. Kelas 6. Barakallahu fikum. Sudah hafal ini? Udah. Ya, semoga paham ininya ya. Semoga paham isinya ya. Iya. Masya Allah. Sekarang antum. Maju ke depan. Oh, antum dulu. Ya, antum dulu. Ini. Ya. Ya, tafadhol. Pertanyaannya. Tadi kan sudah disebutkan 3 tuh. Disebutkan 3 kan? Nah, sekarang sebutkan 3 sisanya. Kan ada 6 tadi yang kita sebutkan ya. Ya nggak? Keutamaan Masjidil Aqsa. Sisanya yang ketiga. Yang 3 lagi belum. Apa yang belum sebutin? Kan yang udah tadi masjid pertama. Masjid pertama. Kiblat pertama. Kiblat pertama yang kedua. Masjid kedua. Yang ketiga dapat doa dari Nabi Sulaiman. Ah, yang keempat, yang kelima, yang keenam nih. Orang yang sholat di sana pahalanya akan dilipat sebanyak 250 kali lipat. Bagus. Terus apa lagi? Apa lagi ya? Coba diingat-ingat dulu. Apa lagi ya? Dibisik-bisikin nggak? Apa? Hah? Yang belum ada 2 nih. Tidak akan dimasuki? Tidak akan dimasuki Dajjal. Ya, tidak akan dimasuki Dajjal. Satu lagi yang terakhir apa? Yang terakhir menjadi tempat Mi'rajnya Nabi. Yang pertama. Bukan. Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mi'raj itu peristiwa naiknya ke langit yang ke-7. Barakallahu fikum. Siapa namanya? Abdullah. Kelas 6. sudah hafal? Belum. Semoga hafal ya. Semuanya. Oh, belum semua. Belum. Ya, barakallahu. Tangan kanan. Nah. Barakallahu fikum. Antum. Habis itu antum. Nah, habis itu cepet-cepetan. Tafadhol. Yang belum tadi adalah apa yang harus kita lakukan terhadap saudara-saudari kita yang ada di Palestina. 2 aja. Kita harus mendoakan negeri Palestina Dan kaum muslimin dan kaum yang muslimin ada di sana. Yang kedua, kita belum sebutin nih, terserah antum. Yang kedua, Mem? Apa itu? Atau kalau punya tabungan? memberikan Membantu
Membantu semampu kita dengan semampu kita dengan memberi uang ataupun makanan. Masya Allah. Beneran nih? Hah? Beneran? Membantu semampu kita dengan memberikan uang atau makanan? Siap emang? Siap? Ada tabungannya? Masya Allah. Berapa tabungannya? Banyak? Masya Allah, banyak juga ternyata. Ustadz aja nggak ada tabungannya. Barakallahu fikum. Namanya siapa? Pakai ini. Namanya siapa? Maki Apta. Maki Apta. Abta. Barakallahu fikum. Maki kelas 4. Wah, di mana sekolahnya? Albayan. Al-Bayan. Oh, di Al-Bayan. Pak Endang ya? Iya. Iya, barakallahu fikum. Tangan kanan. Jangan lupa. Barakallahu fikum. Hafal kan ini kan udah kan? Ya. Sekarang cepet-cepet. Antum dulu tadi. Siapa? Antum. Hafal. Yuk. Ana pengen dengar tadi. Kenapa kita harus peduli dengan saudara-saudari kita yang ada di Palestina? Karena kita seorang mukminin harus menyayangi mukminin sesamanya. Ya, benar. Itu dari antum sendiri. Masya Allah. Bagus. Lagi, satu lagi. Karena satu mukminin dengan mukminin lain adalah seperti bangunan Masya Allah. Saling saling menguatkan. menguatkan. Bangunan itu kan saling menguatkan. Siapa namanya? Muhammad Atal Musyafa Dari sekolah dari sekolah Al-Bayan Al-Bayan juga. Masya Allah. Kelas kelas 4. sudah hafal ini? Udah. Sudah, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Tangan kanan. Baik. Barakallahu fikum. Sekarang cepet-cepet. Belum. Tapi atau udah duluan ini baju hijau. Maju ke depan. Ya, pegang. Siapa namanya? Giva. Gifar. Siapa? Giva. Gifar. Ada R-nya? Enggak, Giva Iya. aja. Oh ya, Giva. Ada berapa nabi yang diutus di Palestina? Nabi Sulaiman. Ada berapa? Antum jawab aja dengan satu kata. Ada berapa? 2. 2? Kan kita tadi sebut Palestina negeri para nabi. Berarti 1, 2, 3. Ada? Ada banyak. Nabi Sulaiman. Nabi Ibrahim. Sama Nabi. Nabi Daud juga. Iya. Iya. Nabi apa? Nabi siapa lagi? Nabi Isa termasuk nggak? Nabi Isa di Palestina nggak? Nabi Isa kok. Di Palestina kan? Iya, Hanan. Hanan kan namanya? Oh, Iban. Hanan kakaknya? Oh iya deh. Iban. Kelas berapa Iban? 4. Siapa? Sulaiman, Ibrahim, sama Nabi. Nabi Zakaria termasuk? Iya. Nabi Yahya termasuk? Banyak ya? Iya. Jadi intinya yang diutus di Palestina berapa nabi? Banyak nabi. Bahkan banyak yang dibunuh oleh mereka. Tapi nama-namanya, nama-nama tersebut tidak disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Barakallahu fikum. Siapa namanya? Giva. Giva kelas 6. 6. Baik. Sekolah di mana? Ardiasa Timur 2. SD? Ardiasa Timur 2. Oh ya. Ya, hafalkan ya. Udah hafal belum nih? Belum ya. Dihafalkan nanti. Terima kasih. Sekarang cepet-cepetan. Anda kasih pertanyaan dulu. Ustadz lihat ya, Ustadz ya. Siapa nama Ustadz? Ustaz Fadoli. Wah, itu malah jawab duluan. Maju ke depan. Siapa namanya? Hah? Al. Tadi kan ada baru nanya, siapa nama Ustadz yang di belakang? Yang di belakang Ustadz siapa itu? Ustadz Jamil. Bisa. Benar, siapa antum namanya? Al. Tangan kanan. Ya, biasakan kalau menerima dan memberi tangan kanan ya. Baik. Afwan. Al ya? Al aja. Al apa panjangnya? Oh, atau Al Musyafa.
Taib, terakhir nih, terakhir. Siapa yang mau memberikan kesan dan pesan? Siapa dulu Ustaz tadi? Siapa dulu Ustaz? Ulangi sekali lagi tuh. Siapa yang mau memberikan kesan dan pesan? Siapa? Yang baju hitam? Iya, baju hitam. Nah, antum, maju ke depan. Yang belum beruntung mohon maaf ya. Nanti yang belum beruntung mohon maaf. Ya, maju. Maju ke depan, Afwan yang baju hitam belakang. Silakan, antum di sini boleh. Berikan kesan dan pesan antum selama daurah ini. Sangat senang Sangat senang, itu kesannya. Kenapa senang? karena bisa tidur bareng teman-teman. Bisa tidur bareng teman-teman. Iya, itu bagus itu, alasannya bagus tuh. Kelas berapa antum? Kelas 5. Kelas 5. Tidur bareng teman-teman itu emang itu alasan yang sangat menyenangkan itu. Antum nanti kalau udah berkeluarga, udah besar, udah jadi orang itu kangen loh. Nanti suasana kayak gini itu tidur bareng teman-teman itu. Makan bareng teman-teman ya enggak? Main bareng teman-teman, betul kan? Mandi bareng? Oh, sendiri-sendiri. Mandi sendiri-sendiri. Alhamdulillah. Jangan bareng-bareng, mandi sendiri-sendiri. Terus pesannya, pesan kepada teman-teman. Apa nih pesan sama teman-teman? Pesan itu kira-kira nasihat antum buat teman-teman apa kira-kira nih? Terkait dengan daurah ini, boleh. Mari kita Semoga minggu depan bisa bertemu lagi. minggu depan. Enggak, kapan aja. Oh, kapan aja. Coba yang keras. Semoga. Hah? Bisa bertemu teman-teman. Nih, teman antum nih siapa namanya? Nah ya kak, Nayaka. Nih, semoga bisa ketemu lagi. Amin. Di dunia dan di akhirat. Ya enggak? Siapa yang mau ketemu lagi? Masya Allah. Udah sering sama ini, Nayaka? Di kelas. Atau sekolahnya di mana? Aroyahin. Aroyahin, Ustadz Abu Sahla. Ya. Masya Allah. Alhamdulillah, Nayaka. Barakallahu fikum. Sudah apa nih, Bu? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Ya, silakan. Terima. Ya. Ya, alhamdulillah. Sekali lagi mohon maaf ya yang belum dapat hadiah. Yang belum dapat hadiah semoga bisa dapat hadiah nanti di kesempatan yang lain. Kalau mau bukunya juga di Mahat ada. Di Shopee ada. Tapi bukan Ustadz yang jual, bukan. Ya. Ya itu nama anak-anak yang nulis. Nama anak. Ya yang buat, yang nulis. Yang nulis anak. Tapi anak nggak jual di Shopee. Jualnya di rumah. Baik ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Setelah ini nanti langsung acara penutupan saja. Jadi nggak usah pergi dulu, langsung insyaallah acara penutupan dan pembagian hadiah dan sertifikat oleh Ustadz Jamil, Ustadz Hafiz dan Ustadz Fajri serta Ustadz yang lain nanti insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.